Dan pemirsa, untuk membahas permainan timnas U23 dalam final AFF tadi malam, kita bergabung dengan pengamat sepak bola ada Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat pagi Bung Joy. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Joy. Kalau dari pertandingan tadi malam, ini kira-kira apa faktor kekalahan dari timnas Indonesia? Ada beberapa faktor ya yang saya lihat. Formasi di lini tengah ini memang tidak seperti biasanya. Sampai 1 jam menjelang pertandingan kan kita masih mendengar kabar Arkan Fikri bisa dimainkan. Tapi ternyata dicadangkan di babak pertama, di starting 11-nya dicadangkan. Jadi memang lini tengah ini tidak sekuat biasanya. Dan saya rasa Indonesia memainkan bola terlalu lambat ya. Terlalu lambat, terlalu temponya tidak meningkat, sehingga Vietnam mengambil alih penguasaan bola, kendali di lini tengah, dan mereka berhasil mencetak sejumlah peluang. Kalau kita lihat statistiknya, kan sebetulnya ball possession-nya kurang lebih sama lah, 52, 48 gitu. Tapi shot on targetnya Vietnam ini 3. Indonesia cuma punya 1 shot on target. Beberapa peluang gagal dimanfaatkan untuk jadi shot. Kebanyakan sih melebar atau naik ke atas mistar gawang. Jadi memang finishing touch masih menjadi persoalan yang pelik yang harus diselesaikan oleh Gerard Van den Bosch. Karena tanpa shot on target, tanpa peluang susah untuk cetak gol, dan Vietnam sekali lagi mendapatkan keunggulan dari set pieces. Dan ini yang saya kira perlu jadi pelajaran, karena Indonesia masih akan memainkan, yang U23 akan memainkan kualifikasi Piala Asia U23 September mendatang. Jadi rasanya sih masih ada waktu untuk berkembang. Ya, Bung Joy, tapi kan kita ini sudah 6 kali ya kalau tidak salah bertemu dengan Vietnam, dan 6 kalinya ini juga kalah dengan Vietnam. Nah, sebenarnya kalau bicara soal kekuatan, apa kekuatan Vietnam yang begitu kuat sehingga kita ini masih belum bisa mengalahkan Vietnam? Vietnam ini selalu percaya diri ya, selalu militansinya tinggi sekali, dan mereka tidak peduli mau tampil di Indonesia, mau tampil dimanapun, sama semuanya, militansinya tetap terjaga. Mereka kejar semua bola, kalau belum jatuh-jatuh dia nggak akan berhenti mengejar bola, dan ini yang tidak dipunyai oleh tim lain termasuk Indonesia dan mungkin Thailand ya. Thailand ini kan sudah membuktikan diri, mereka mampu berjaya di kelompok umur 23. Mereka bahkan sekarang 3 kali berturut-turut menjadi juara. Jadi mereka punya kelebihan dalam semangat juang dan militansi di lapangan. Sementara Indonesia penampilannya sudah di puncak pada saat melawan Thailand. Jadi ya di pertandingan final sudah turun, dan itu dimanfaatkan betul oleh Vietnam. Saya kira faktor itu yang membuat Indonesia, kalau dari sisi kekuatan saya rasa sih sangat berimbang. Kalau dilihat statistiknya juga sangat berimbang. Nah, pada kondisi yang sangat berimbang itulah dibutuhkan kejelian untuk memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk menjadi gol, dan Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu. Ya. Oke, Bung Joy, selain militansi yang dimiliki oleh Vietnam dalam sepanjang permainan ini, apakah Anda melihat ada keputusan wasit yang mempengaruhi hasil pertandingan yang tentu saja tidak menguntungkan Indonesia? Saya tidak melihat ada keputusan wasit yang sangat kontroversial ya. Dan saya lihat emang ada beberapa keputusan yang sepertinya 50-50 gitu. Tapi menurut saya itu masih dalam kategori oke lah. Karena kan di setiap pertandingan selalu ada subjektivitas. Nah, ini yang perlu dipahami. Tidak mungkin betul-betul objektif, karena ada sudut pandang, ada pengetahuan dari wasit, ada macam-macam lah yang membuat mungkin keputusannya tidak disukai oleh salah satu pihak. Tapi kalau melihat performa dari pemain timnas muda kita sendiri, sebenarnya Bung Joy, dari pertandingan sebelumnya kalau kita bandingkan seperti itu, ini apakah memang ada penurunan atau memang stabil, atau memang Vietnam aja yang terlalu hebat? Saya kira dari pertandingan melawan Brunei kan penampilannya sangat oke, walaupun lawannya Brunei lah. Terus menurun di pertandingan melawan Filipina dan Malaysia, lalu naik lagi di pertandingan melawan Thailand. Tapi ya statistiknya, bioritmiknya kemudian turun lagi ketika menghadapi Vietnam. Saya rasa itu normal-normal saja. Memang tugas pelatih adalah membuat semua penampilan Indonesia dalam kejuaraan pendek
itu tetap steady di level atas. Nah ini mungkin barangkali yang belum bisa dicapai oleh Gerald Van den Burg dan timnya. Oke, Bung Joy, meskipun ini kalah Indonesia ya, tapi kita tidak boleh sedih lama-lama. Nah, bagaimana Anda melihat prospek timnas muda kita ini di masa depan? Saya rasa prospeknya sangat bagus ya, karena pemain-pemain ini kan beberapa sudah memperkuat senior. Ada Hoki Caraka, ada Muhammad Ferrari, dan ada beberapa pemain yang digadang-gadang bisa diambil oleh Patrick Kluivert. Ada Donitri Pamungkas, ada Arkan Fikri, ada Jens Raven. Jadi mereka ini aset yang harus dipertahankan penampilannya supaya tetap tinggi dan bisa menggantikan senior-seniornya di timnas senior. Ini ya tugas dari, kan sebetulnya dipanggilnya Gerard Van den Burg adalah untuk menghubungkan tim U23 dengan timnas senior. Jadi sebetulnya tugas dia adalah di sana. Dan kalau sekarang tidak menjadi juara, menurut saya juga tidak apa-apa, karena ini adalah masih di kelompok umur dan masih ada pembuktian lain nanti di kualifikasi Piala Asia. Mudah-mudahan bisa tembus ke putaran final. Saya rasa di situ ini ujian terberat. Oke, kalau gitu Bung Joy, apa yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita benahi untuk dapat menghadapi pertandingan dalam waktu dekat ini? Saya rasa memang kreativitas di lini tengah perlu ditingkatkan ya. Kalau Arkan Fikri dalam kondisi terbaiknya, saya rasa sih masalah itu selesai. Tapi tidak bisa tergantung sepenuhnya pada Arkan juga, harus ada pemain lain yang bisa pelapis. Lalu di sektor depan ini soal finishing touch yang menurut saya masih sangat lemah. Dan naluri mencetak golnya tuh belum terasa, belum klinikal dalam kondisi peluang yang 50% itu harusnya bisa mencetak shot. Kemarin itu shot pun tidak, shotnya melambung tinggi, melebar, dan itu menurut saya harus ditingkatkan akurasinya, karena dengan shot on target itulah peluang terbesar untuk mencetak gol. Saya kira di dua sektor itu. Oke, Bung Joy, mungkin kita kembali lagi membahas permainan tadi malam. Ini menurut Bung Joy, siapakah pemain dari timnas Indonesia U23 ini yang memegang peranan atau yang menentukan begitu? Ya sebetulnya kalau di lini tengah ada Donitri ya, tapi Donitri kan sebetulnya posisinya bukan di situ. Sementara Raihan Hanan misalnya tidak tampil dengan performa terbaiknya. Dan kalau dua pemain itu bisa tampil dengan performa terbaik bersama Rahmat Arjuna, harusnya sih Indonesia bisa unggul dari sisi gol. Nah ini kemarin tidak terlihat dari tiga pemain itu, meskipun di atas rata-rata mereka bermain lebih baik daripada anggota tim lainnya. Tidak terbayangkan kalau mereka juga tampil buruk, Indonesia bisa kalah lebih banyak lagi. Kalau dari sisi formasi Bung Joy, ini sebaiknya dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya untuk bisa memastikan kekuatan Indonesia ini lebih maksimal lagi, ini seperti apa? Saya kira kalau formasi bisa fleksibel ya. Sekarang pakai 4-3-3, Vietnam kemarin pakai 3-4-3, kalau Kluivert kan pakai 3-4-2-1, tapi formasi menyerang pada dasarnya itu bisa berganti-ganti. Cuma memang 4-3-3 ini formasi ofensif yang menurut saya lebih balance dibandingkan 4-3-2-1. Nah, menurut saya ini sudah tepat ya, karena kan Indonesia dari sepanjang perjalanannya juga belum pernah kalah kan. Hanya draw lawan Malaysia, kemudian menang lawan Thailand, kemudian kalah lawan Vietnam, itu pun kalahnya 1-0. Jadi rasanya kalau dari sisi formasi nggak ada masalah dengan 4-3-3, cuma memang penguatan di setiap sektor menurut saya harus tetap ditingkatkan, apalagi kalau pemain utamanya cedera, harus mampu mencetak pemain yang siap untuk menjadi pelapis yang kualitasnya tidak terlalu jauh dari pemain utama. Saya kira tugas besarnya di situ. Oke, Bung Joy, terakhir nih, dari segi manajemen dan juga teknisnya, apa yang perlu dibenahi oleh PSSI ke depannya setelah kekalahan Indonesia ini? Saya kira memang dari sisi manajemen ada hal yang sangat krusial, karena mereka kemarin kan kumpulnya baru awal Juni ya. Dan awal Juni mereka tidak punya waktu untuk melakukan uji tanding. Nah ini soal manajemen timnas. Karena menurut saya konsentrasi para pengurus PSSI juga terpecah-pecah. Tapi kan tidak boleh ada anak emas dan anak tiri. Tetap saja harus ada
prioritas ketika U23 sedang mau tampil, ya semua konsentrasi harus kepada U23 karena kan menurut saya PSSI terlalu konsentrasi kepada timnas senior yang akan tampil di putaran keempat pra Piala Dunia. Jadi rasanya sih mereka kurang mendapat perhatian sampai kumpul pun jauh dari waktu ideal ya, hanya 1 bulan. Jadi saya rasa itu kuncinya. Baik, jadi kita harapkan ya agar ke depan ini perhatian dari PSSI bisa sama ratanya ya, karena semua pemain timnas ini baik untuk kita dan juga mereka semua memperjuangkan nama Indonesia di sepak bola dunia. Terima kasih Anton Sanjoyo atau Bung Joy sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.